Shalom, shalom. 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 Halo, selamat malam Pak Hon. Dengar ya suara saya ya? Dengar, jelas. Dengar Pak, dengar. Pak Thomas yang nggak ada suaranya. Ya, Pak Thomas ada acara, kita mulai aja yuk. Siapa yang mau memimpin pujian? Ada yang mbak gitar nggak? Pak Uruk itu yang ready gitar itu. Ya, Pak Uruk, silakan Pak Uruk. Pak Uruk, jadi Shalom, bagaimana? Ayo, siapa yang mau mulai? Pak Uruk jadi? Ayo mulai Pak Uruk jadi. Loh, mana Pak Uruk jadi? Ambil gitar Ya, dulu Pak. Ambil gitar sip. dulu. Iya, betul. Tapi Baik, bukan ambil tetangga ya. baik puji Tuhan. Kita akan mulai acara Sayen malam ini. Kita sebuah pujian. Kau yang terindah. Seperti apa bisa berkasa ya
segala serta semuanya dalam segala bisa bersama segala Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Mengucap syukur atas malam hari ini. Kami bisa berjumpa melalui Zoom di Sayen malam ini Tuhan. Duduk bersama, belajar mendengar firman-Mu. Itu sebabnya minta pimpinan Roh Kudus melalui hamba-Mu Pak Wendarka yang akan menyampaikan materi untuk kami dengar bersama. Roh Kudus kiranya memimpin kami semua yang hadir dalam Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya kembalikan ke Pak. Baik. Saya mau pastikan semua dengar suara saya ya. Dengar suara saya ya. Oke, lanjut. Kita memasuki ayat terakhir
dari perikop perlengkapan rohani ya, untuk peperangan rohani. Ayat 20 dari Efesus pasal yang ke-6 ya. Jadi untuk itu saya mau kembali ulang ayat 10 sampai 20 ini supaya saudara punya gambaran yang utuh kembali ya. Jangan sampai kita sampai ke hal doa lalu perlengkapan rohaninya lupa semua ya. Saya ulang. Ayat 10 Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging atau manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini hierarkinya pemerintahan kuasa gelap ya, dari iblis, pemerintah, penguasa, penghulu, roh gelap di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata seluruh itu penting ya, ambil seluruh. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlawanan dan tetap berdiri itu penting ya. Banyak orang habis perang kalah, kecapek semua. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ada dua kata keberanian muncul di sini ya, yang terakhir. Saudara, ini ada dua tafsir yang besar ya. Ayat 18 ini ada yang tafsir satunya ini menjelaskan ayat 17-nya ya. Tapi ada lagi yang ini sambungan dari ayat 14. Jadi berdirilah tegap, kenakan semua senjata Allah itu. Nah, mulai berdoa dengan doa dan permohonan begitu. Ya. Jadi sekali lagi setelah kita belajar perlengkapan senjata Allah seluruhnya, lalu masuk ke hal doa, kita nggak boleh lupa. Oh, ternyata peperangan rohani hanya doa. Tidak. Ya, saya ulang ya. Jadi perlengkapan senjata rohaninya itu selalu Anda berdiri tegap, mulai dari ketopong, ya, lalu baju sirah, ikat pinggang, perisai iman, sampai kasut, memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu 45, ya itu ya. Jadi kalau Anda lengkap itu semua, ya bisa sampaikan, mau maju perang, nah doa itu seperti perangnya, ya. Paulus waktu itu menggambarkannya begini. Dia atau Pak Juri zaman dulu ya, itu mengenakan dari ketopong sampai kasutnya sudah siap semua, masih nunggu imamnya atau masih nunggu apa? Menunggu kayak dukunnya atau kepala kerohaniannya sampai memberi doa baru mereka berperang. Ya. Kalau kita lihat mulai ayat 17 itu kan muncul ya. Dan pedang roh, mulai roh muncul di situ, yaitu firman Allah. Lalu ayat 18-nya juga sama.
berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya. Jadi roh yang telah memberikan pedang firman Allah sebagai pedang roh, dia akan pimpin. Sekaligus dalam doa dan permohonanmu dipimpin juga oleh Roh Kudus. Jadi doa itu melengkapi semuanya untuk mulai kita berperang. Saudara tidak boleh begitu kita belajar tentang doa, saudara langsung yang pelengkap senjata Allah dilupakan. Tidak bisa menang doanya. Ya, Anda entah nengking, entah doa syafaat, doa orang sakit dan sebagainya, tidak akan bisa menang. Jadi doa itu sebelum doa, dalam rangka tanda kutip bersyafaat atau peperangan rohani, kita sudah dan tetap perlengkapan senjatanya digunakan semua, dipakai semua. Dari ketapang sampai kasut. Ya, jangan lupa itu ya. Baru kita mulai doa. Dipimpin Roh Kudus, ya. Yang beberapa lalu saya sampaikan, Anda lihat di Efesus 2-nya ya, ayat 21 itu ya, Roh Kudus itu mimpinnya selalu dalam kesatuan roh tubuh Kristus. Ayat 21 dan 22. Di dalam dia, Kristus, pasal 2, 21 dan 22, tumbuh seluruh bangunan tubuh Kristus. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi Roh Kudus itu sebenarnya kalau menuntun termasuk peperangan rohani, itu dia harus utuh, satu jemaat, satu tubuh Kristus, harus begitu. Ya, jadi kalau menang bareng, ya kalah tidak mungkin harusnya ya. Kalau sempat ya kalah sedikit, tertunda begitu ya, itu kita ya tertunda bareng gitu ya. Jadi sama-sama, ya. Saudara perlu tahu itu. Jadi ini peperangannya bukan man to man kita dengan roh gelap sendiri, tidak bisa. Tapi ada tubuh Kristus yang kekuatan yang dipimpin oleh kepala. Jadi Roh Kudus itu seperti itu. Yang kemarin saya bilang, makanya setiap gembala, ada panggilan gembala itu harus berdoa minta rohmu disatukan dengan kepala dulu, Kristus. Yang kedua, rohmu sebagai gembala harus disatukan dengan roh-roh jemaat. Ya. Karena ingat, iblis itu mencari yang lemah. Ya, yang lemah. Kalau satu bangunan ada bagian yang lemah, entah mungkin bayangannya ya satu tembok atau satu kusennya kena rayap, itu pencuri akan masuk dari situ. Yang keropos dan sebagainya. Jadi kalau saudara tidak bisa memperhatikan satu dua orang saja, harus semuanya. Nah, kalau Roh Kudus tidak menyatukan rohmu dengan roh jemaat, ya domba-domba itu, gembala dan domba, seringkali kita terkecoh dengan apa yang kelihatan di mata jasmani kita. Ya. Pada peperangannya dikatakan di ayat 10 sampai 14 itu, peperangannya itu peperangan rohani. Kuasa gelapnya itu roh, bukan manusia yang tampak. Kalau kita perangnya karena manusia, saling tidak enak, gembala dengan jemaat, dengan sesama, itu sudah keliru besar, itu pasti iblis sudah masuk. Ya. Anda selain harus peka seperti itu, bersatu dengan roh jemaat, Anda tidak boleh berpihak. Ya. Berarti yang musuhan itu, yang nggak enak hati, ya bahasanya apa, melukai dan sebagainya, itu dua-dua sedang ditipu oleh iblis. Saudara harus segera mendamaikan itu, supaya bangunan itu kembali solid. Ya. Kalau Anda telah berdoa seperti itu, saya percaya suatu saat, begitu iblis atau serigala itu, atau singa itu mau menyerang satu domba, kok dombanya agak lengah, pasti kepala itu memberitahukan gembalanya. Gembala agung itu, karena dia nggak intervensi langsung. Dia akan memberitahu, ini si A, si B sedang alami seperti ini. Jadi Anda sedang tidur, sedang berpergian, naik motor, naik mobil, berhenti dulu. Berdoa di dalam roh.
Jadi doa-doamu tuh yuk kita latih doa kita itu, ya doa permohonan boleh ya, doa ritual, doa syafaat, doa di gereja, doa makan ya boleh semua. Tapi ada satu lagi di balik doa yang dipimpin atau di dalam roh. Sebagaimana Roh Kudus memimpin firman yang telah kita pahami ini, ya, telah hidup dalam hidup kita, digunakan untuk senjata pedang melawan iblis. Yang Tuhan Yesus dicobai di setelah puasa 40 hari itu ya, dicobai. Firman-Nya setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Nah, firman-firman yang Tuhan untuk menangkis bahkan menyerang kembali iblis itu firman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah doa puasa bawa ke padang gurun dicobai iblis. Nah, dalam kepenuhan Roh Kudus itu dipimpin. Yesus kan firman yang hidup. Firman yang mana harus digunakan? Roh Kudus memimpin itu. Itu pedang roh yang luar biasa. Sehingga iblisnya mencobai 3 kali, kalau konteksnya Lukas, dia undang firman Tuhan juga, tapi dia kalah, dia pergi. Kembali ke tubuh Kristus, ya. Karena di bawahnya ada 18, saudara kan ngerti. Ada 18-nya ya, kembali ke Efesus pasal 6. Jadi doa orang-orang kudus itu doa salah satu doa kekuatan yang terbesar. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi saya mau sampaikan setelah pelengkapan senjata rohani semua. Artinya jemaat juga diajar ya, menggunakan ketopong sampai kasut dengan Injil. Kalau enggak ya kalah terus. Ya, saudara harus mengajari itu. Kita sudah belajar Efesus sampai pasal 6 ini, saudara harus mulai ngelatih jemaat dari satu persatu kan. Ya mungkin kalau mengikuti urutannya firman Tuhan ini, diajar ya, sejak pertama kita belajar senjatanya apa? Pertama, ikat pinggang kebenaran. Ya, ini penting. Aletheia firman Tuhan itu untuk mengikat perutmu. Jadi Anda doanya makin hari tidak memenuhi perut itu lambang emosi, lambang nafsu, kedagingan, itu perut. Ya doa permohonan boleh sesuai kepentinganmu. Tapi makin hari yang kita mengenal firman Tuhan, doanya tidak boleh hanya mengikuti nafsumu terus, keinginanmu. Ya. Doanya mulai disesuaikan dengan firman Tuhan yang ada. Jadi ikat pinggang ini mengikat perutnya, tidak semakin nafsunya semakin besar, tidak. Ya, itu penting. Ikat pinggang kebenaran. Nanti sampai Yohanes 15 ayat 7 dulu, saudara. Kalau engkau di dalamku dan firmanku di dalammu, mintalah apa saja dan engkau akan menerimanya. Jadi orangnya tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ya, tinggal di dalam hidupnya, minta apa saja. Sama, baju sirah juga dikasih itu juga firman yang telah dijalani, dihidupi. Ya, itu jaga hatimu terus. Urutannya bagus tuh, selalet ya baru dikasih. Dikasih itu firman yang telah dijalankan, ya. Itu untuk jagain hatimu, gitu ya. Terus sudah sampai Anda menggunakan pedang roh juga firman Allah kembali. Perisai iman timbul dari pedang firman Allah lagi. Harusnya semua intinya itu firman Allah. Ya, beritakan Injil. Injil damai sejahtera itu juga firman Injil keselamatan di Tuhan diberitakan. Ayo, alert, sadar, berjaga-jaga, saudara. Ya. Banyak orang jangan sampai ada gembala ya yang Anda peperangan rohani tapi tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu bunuh diri. Kalau gembala fatal sekali. Karena kalau Anda tidak bisa menjaga dirimu rugi, dan kawanannya itu rugi besar. Ya, jadi gembala harus duluan. Ya. Duluan Anda mengajak ke jemaat, termasuk keluargamu. Ya. Ingat tadi, iblis seperti singa mau mencari yang lemah, yang mau ditelannya. Anda berjaga-jaga secara fisik nggak mungkin ikut jemaat terus. Ya, sama anak aja nggak bisa ikut terus. Ya, malam
Tidur. Nah, yang paling baik rohmu yang bersatu, rohmu yang berjaga-jaga terus. Roh itu tidak pernah tidur, saudaraku. Rohmu dan Roh Kudus terus akan menjagain. Itu panggilan yang buat saya terpenting gembala di situ. Selain Anda mengajar firman, ngasih makan firman, dia bertumbuh kebenaran itu. Tapi yang menghidupkan itu roh selalu, Roh Kudus. Ya, yang buat orang bisa terbuka, bertobat, terima kasih karunia, keselamatan semua itu Roh Kudus. Ya. Begitu. Nah, yang kedua tadi saya mau sampaikan 14, doa korporat itu penting. Biasakan Anda dengan jemaat, ya, berdoa orang kudus. Orang kudus itu ya paling gampang awalnya dimulai dari seluruh jemaat harus mereka saling mengenal. Orang kudus itu orang yang dikuduskan oleh Tuhan ya. Kekudusan yang status tema Yesus dikuduskan. 1 Korintus ya, pasal 1 ya. Jemaat Korintus yang kudus di Korintus. Dosanya banyak, tapi ketika tema Yesus ini kekudusan status yang telah dikuduskan. Tinggal kekudusan proses yang progresif itu. Makin kudus, makin kudus. Jadi biasakan berdoa syafaat lah atau peperangan rohani untuk semua orang kudus. Mulai dari jemaat. Tiap orang harus mengenal siapa si A, si B. Ya. Tubuh ini lihat ya. Tubuh ini tidak ada yang tidak berfungsi. Mau kelingking, mau apa, semua berfungsi. Ya. Tidak ada yang tidak berfungsi. Tidak ada, saudara. Jadi ada satu keterikatan dalam sel yang menghidupkan itu tubuh Kristus. Sampai jemaat merasa keterikatan satu dengan yang lain. Sampai merasa seperti di Korintus 12 ya, 1 Korintus 12. Tangan dan kaki memang beda. Tapi tangan tidak bisa ngomong. Aku tidak perlu kaki. Sebenarnya kaki tidak bisa ngomong, aku tidak perlu tangan. Tidak bisa. Ya. Jadi Anda berdoa, minta roh korporat tubuh Kristus itu menyatukan saudara dengan jemaat dan antar jemaat. Ya, antar jemaat itu nggak kalah pentingnya, antar jemaat. Terikat, saling kenal, saling mendoakan itu ya. Sekali pulang ibadah, yuk berdoa. Ya. Jadi tanya yang nggak datang, ada yang kenal, ada yang tahu siapa, kenapa nggak datang si A. Oh begini begitu. Ya. Doakan semua. Ayo, jangan cepat-cepat pulang. Kesempatan berkumpul berjemaat itu 1 minggu sekali, ibadah kebaktian itu pertemuan raya tubuh Kristus. Ya, telah belajar firman, memberikan pujian, menyembah, yuk biasakan doa untuk orang kudus. Kemudian yang kedua, kalau Anda satu desa, berdoa untuk orang kudus satu desa. Ada berapa gereja? Ya. Sebutkan, misalnya ada 5 gereja, si A, gereja B, gereja C, gereja D, gereja E. Doakan. Jemaat berkompetisi sama-sama, yuk kita berdoa. Buat pendeta A dan jemaatnya, pendeta B dengan jemaatnya. Jadi ada kedekatan tubuh Kristus. Itu ternyata kekuatan penting untuk menghadapi peperangan di akhir zaman ini. Kok sudah mungkin orang kudus seluruh Lampung. Anda dengar mungkin di daerah mana yang sedang dirosolusi atau dengar apa. Doakan atau sedang gerejanya kebakaran atau apa. Ayo terlibat. Ini juga pelanggaran senjata rohani yang penting sekali. Satu tubuh. Orang-orang kudus. Nari seluruh dunia, saudaraku. Itu kekuatan, itu luar biasa sekali. Ya. Luar biasa. Dengar orang di Iran seperti apa, di Afghanistan seperti apa, di Afrika seperti apa. Ayo, berapa kali saya ngomong kan, tak rasa nggak tahu Anda mengerjakan, atau saya kok ragu-ragu mengerjakannya. Anda dengar-dengar berita misi dong, seperti apa. Bagaimana orang di negara tertentu yang untuk jadi Kristen aja memperjuangkan imannya, ya, menghadapi kesulitan hidup, ya, dan sebagainya. Nggak boleh jual beli sulit. Doakan, itu orang kudus. Kalau orang terbiasa berdoa untuk saudara seiman yang seluruh dunia, orang kudus ini, nggak tahu ya, saya mau apa ya, kadang kita ini iman rasuli, gereja kudusan am, kadang kita ngomong tubuh Kristus, tapi katanya nggak ada sama sekali. Kalau kita yang kena, ya kita berdoa minta didoakan. Ayo praktek, saudara. Praktek. Saudara mungkin dengar daerah mana, cuma dikasih tahu. Berdoa sama-sama. Jadi spiritnya itu di dunia itu roh
apa ya? Kalau bahasanya Petrus itu, kalau ngalamin penderitaan itu tidak hanya kau sendiri kata Petrus. Seluruh dunia juga sedang mengalami penderitaan yang sama. Seluruh dunia penderitaan yang sama. Kalau ada orang yang berjuang terus sampai tetap kuat, kita mau nyerah. Yang di sana mungkin dengar dia akan doa buat kita juga. Jadi ini kekuatan ekstra, kekuatan yang saling ngikat, yang iblis tidak bisa menjatuhkan. Anda tidak merasa sendiri. Bahaya ya kalau merasa sendiri ya. Mudah jatuh. Tidak, kita itu kekuatan kita mungkin 1 miliar ada di dunia. Anda tidak bisa egois. Mungkin paling susah, paling menderita. Tidak, di dunia sana lebih banyak yang menderita, banyak sekali. Atau sebaliknya. Kita merasa paling benar, paling kuat. Belum tentu. Pengajar-pengajar di mana-mana itu bisa saling melengkapi. Ya kan? Gereja si A, si B, yang gereja A mungkin menekankan pengajar pujian penyembahan, yang satu pengajaran doa, yang satu keluarga, bisa saling belajar. Belum yang satu punya karunia nabi, ini karunia rasul. Ayo saling belajar, mengerti. Itu tidak sekedar indah. Itu firman yang Tuhan mau, yang didoakan oleh Yesus di Yohanes 17. Bapa pelihara mereka supaya mereka bersatu supaya dunia melihat. Seluruh dunia melihat. Yesus sebagai kepala menggerakkan tubuhnya seluruh dunia. Saudara akan kuat imanmu. Akan kuat. Ya. Nah, tolong gembala itu di-sharingkan. Anda makanya kalau lihat YouTube, lihat yang benar ya. Daerah kesana mana Anda lihat ya, mungkin di Eropa yang mulai gerejanya sepi seperti apa, gerakan baru di Amerika ada apa, di Cina bagaimana, di Afrika, di Amerika Latin, di negara-negara yang komunis, negara-negara yang tirai bambu, di negara-negara yang radikal ya, di Afghanistan dan sebagainya, Anda bisa ngerti. Jadi jemaat perlu disampaikan, diajarkan, ayo lihat ada berita apa, sampaikan, kita mau berdoa sama-sama. Ya, selain doa untuk sekota, ya, JDS, ayo praktek. Skop kecil, Anda lihat di Matius 5, itu ya, tentang terang dunia, saudara ya. Semua orang pasti pertama kali yang menyala satu orang di rumah tangga itu. Ya. Pelita menyala, satu rumah gelap, satu orang berdebat terima Yesus jadi terang. Terang itu katanya, firman katakan, itu seperti diangkat, ditaruh di atas kaki dia, supaya menerangi seisi rumah. Ya, Matius 5:14 itu ya, mungkin 13. Tapi rumah-rumah itu terang, seluruh kota jadi terang. Anda di Lampung Tengah, di Metro, dimanapun ya, di Lampung Timur dan sebagainya, yang GDS yang kumpul, itu enggak cuman doa damai sejahtera, enggak. Damai sejahtera kota ya itu urusan nanti. Kalau untuk misi doa damai sejahtera supaya kotanya tenang, Anda misinya bisa gerak. Tapi itu harus mulai dari perjemaat atau Kristus. Rumah-rumah, keluarga-keluarga, gereja-gereja harus terang dulu. Jadi kok satu kota mungkin ada 10-15 gereja terang semua, Anda berdoa berkota dilawat Tuhan, orang lihat, dijamah terang, yang terang mana? Semua terang. Dia tahu jalan mana harus dia tuju. Tapi Anda berdoa untuk kota, untuk daerah, kalau kita tidak pernah berdoa buat setiap jemaat dibangun sama-sama, tadi verse 2:21 itu ya, dan 22 ya, dibangun jadi terang yang utuh, nggak mungkin lawatan kota, sudah yakin tidak mungkin. Yang dilawat apa? Tuhan itu mulai penghakiman di rumah Tuhan sendiri.
lawatan, dia mau lawatan dari jemaat lebih dulu. Dia membangun gembala nggak mungkin dibangun rohanimu sendiri, nggak mungkin. Kalau Anda penginjil mungkin sendiri bisa. Tapi Anda menjadi gembala, sudah mengenapi panggilanmu sebagai gembala, itu selalu di hatimu, di otakmu, di pikiranmu selalu satu kesatuan dengan domba dan jemaat. Keluarga dan jemaat jadi satu. Anda tidak mungkin tumbuh sendiri, tidak mungkin. Tumbuh sendiri mulai mungkin 4-5 langkah di depan supaya Anda bisa narik yang lain. Ya. Anda jangan bangga kalau jemaatmu habis. Yang penting aku masih setia sama Tuhan. Itu bukan gembala. Ya, jangan mungkin. Yang penting aku masih rohani, masih bagus. Itu nyerah semua, kalah semua. Bagaimana mereka Tuhan? Loh, bukan bagaimana. Bagaimana Andanya tidak beri kekuatanmu kepada yang lain. Jangan dibalik ya. Jemaatnya lebih kuat daripada Anda. Ya itu keliru lagi. Itu salah lagi. Ya. Jadi saudara, penting itu, ya, penting untuk setelah mengenal seluruh perlengkapan senjata Allah, benteng yang terkuat yaitu berdoa untuk orang-orang kudus, ya, untuk gereja-gereja, jemaat-jemaat dulu, di desamu, di kecamatanmu, di kotamu, terus supaya terang itu menyala. Anda jangan senang gerejamu dipenuhi orang-orang pindah tempatmu. Gerejaku menyala, itu salah. Ya toh? Itu bukan tubuh khusus itu. Itu saingan kontraktor, ngurusi kontrak paling rame, yang sana sepi, atau kos-kosan. Ini paling rame nih, karena biar sepi. Bukan, gereja bukan cari duit. Kos-kosan bukan. Gereja itu menerangi seluruh kota. Ada 7 gereja, 8 gereja. Yuk doa supaya mereka terang semua. Jadi ada jemaatnya habis pindahkan tempatmu, jangan rasain. Habis gembalaannya nggak jelas sih. Oh iya, didoai, ditolongin. Ya, ya. Halo? Kok sudah pada pegang kepala semua? Pusing ya? Ya, loh. Malah pegang kepala Pak Daniel. Ya, itu penting panggilan tubuh khusus yang am. Setelah itu masuk 19. Juga untuk aku. Nah, ini mulai belajar rendah hati. Kalau Anda sudah mereka kekuatan tubuh Kristus, Anda walaupun panglimanya, kaptennya, tidak bisa lepas. Anda juga dalam rangka satu tubuh. Paulus ngerti itu. Dalam pekabaran Injil, peperangan rohani, itu domba sama gembala itu sama di hadapan musuh kita. Bahkan Anda lebih berat. Kata gembala dijatuhkan, domba cerai-berai. Jadi Paulus ngerti, kekuatan yang sama, doakan aku. Setelah tubuh Kristus, doakan aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, dan agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kita bahas kemarin ya. Wow. Ini saya mau sharing 2 hal ya. Yang pertama ada di yang pertama ada di 2 Korintus 5 ayat 20. Oh, belum ini dulu. Nanti aja dulu. Saya mau cerita yang Paulus itu menyadari, nanti saya mau ngomong tentang keberanian itu ya, Peresian itu keberanian. Ya. Kita mau lihat dulu di Kisah Rasul 4, 29 dan 31. Ini mulai di Yerusalem ya, kegerakannya mulai kelihatan 29, Kisah 4, 29. Mungkin baca mulai dari 27 dulu biar jelas. Kisah 4, 27.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini, Yerusalem ya, Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29 berarti yang baik. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi dalam rangka memberitakan Injil dan peperangan rohani, ya, itu terhadap dan jemaat mengenakan sebuah perangkat senjata Allah, itu satu poin yang penting itu doa minta keberanian. Ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka itu menunjukkan tubuh Kristus ya. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada baik-baik ya. Lihat ya. Pahami tadi. Kembali ke Yesus 6, 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Benar itu kemarin kita belajar yang hikmat Allah sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya, baik-baik ya. Keberanian. Anda minta didoakan supaya Anda sebagai gembala itu nanti bawahnya mau cerita utusan Injil ya, utusan Kristus yang dipenjarakan. Jadi ada merasa gembala itu ada kayak dosa Kristus. Udah ini semua orang juga begitu. Tapi ngomong tentang Anda dulu, gembala ya. Ada hal tertentu yang membuat kita itu banyak hal tidak berani ngomong sesuai apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, pertimbangannya takut, pertimbangannya kurang enak, pertimbangannya nyinggung orang dan sebagainya. Jiwa kita itu mulai yang apa? Mengendalikan roh kita. Ya. Nah, itu perlu dengan rendah hati Paulus minta doakan aku juga. Ya. Minta didoain supaya aku tetap diberi keberanian dan hikmat. Ngomongnya tepat, itu kondisi Paulus waktu itu di penjara di Roma dia. Sebentar lagi dia mau diputus. Dia tahu hukumannya pasti mati. Dia tidak minta dilepaskan, tidak. Nanti bawahnya ada utusan Kristus ya. Tapi dia tetap didoakan keberanian supaya aku tidak goncang rohku. Ya. Mau dekati komandan penjaranya atau apa? Enggak. Dia tidak. Dia justru minta keberanian saat terakhirku aku mau selesaikan. Aku ini hamba Kristus, utusan Tuhan, tetap aku berlari konstan sampai garis akhir. Tidak ada pikiran daging sama sekali. Ya. Keberanian. Banyak, ada kata keberanian banyak. Ya. Tapi keberanian itu akan mulai hilang ketika Anda dikaitkan dengan satu peperangan rohani, kedua pemberitaan Injil. Anda saya rasa ngalami lah ya di daerah masing-masing ya. Ngomong kiritan tetangga kadang ya enggak enak atau bagaimana gitu ya. Tapi nanti kita di sini akan belajar teknisnya. Anda yang gerakan jemaat Anda aja. Andanya nanti bisa memulihkan yang lain gitu ya. Tapi minta keberanian itu penting. Supaya Anda berdoa buat jemaat diberi keberanian, jemaat mendoakan Anda diberi keberanian. Karena kuasa gelap itu selalu menekan ketika Injil diberitakan. Ya. Nah, saya langsung aja 20 dah. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Ini bahasanya utusan Kristus atau ambasador. Ya, ini duta besar kerajaan surga. Tapi di penjara, ya, dihambat. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya.
Jadi saya ngomong gini, saudara. Anda itu terutama dan saya ini, ngomong jemaat ya, sadarkah bahwa Anda itu adalah duta besar kerajaan surga? Halo, ya, duta besar, ambasador Anda itu. Jadi Anda itu sampai hidup hari ini, tugasnya cuma satu, ke duta besar Indonesia loh. Biasanya duta besar yang berkuasa penuh, ya. Dia diberi kedaulatan penuh dari duta besar Indonesia di Iran, ya, yang ngurusi perang. Dia itu betul-betul seperti putusan Indonesia, pemerintah Indonesia ngomong. Dia tahu ucapannya, tingkah lakunya, tidak hanya di kantor, dia ke pasar, kemana-mana harus menunjukkan betul dia itu duta besar mewakili kerajaan Indonesia. Pemerintahan Indonesia maksudnya. Nah, Anda itu mewakili pemerintahan surga. Mau di pasar, mau di kebun, di kelurahan, duta besar. Saya mau lompat sedikit, kita sekarang baca di 2 Korintus 5 ayat 20. Utusan ada di sini utusan ini. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Nah, harusnya nggak hanya Paulus, semua kami, timnya. Nanti untuk jemaat juga begitu. Seakan-akan menasihati. Mulut kita itu keluar ucapan apa itu sesuai dengan firman Allah. Makanya harus minta keberanian sungguh-sungguh. Jangan diputar-putar ketakutan kita, daging kita. Minta keberanian. Fitnah. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan pentaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Duta-duta besar Kristus itu tugasnya cuma satu, mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, jadi Anda nggak ada pray-nya, nggak ada reserve-nya. Wah, tak libur dulu. Ya libur kamu tetap duta besar. Kalau Anda ngerti panggilanmu seperti itu, saya ngerti. Nanti iblis berbagai macam cara, itu tanda kutip, Anda di penjara. Nggak tahu merasakan nggak ya? Kalau lihat wajahnya sih nggak ada yang merasakan. Merasakan mesti. Anda nggak merasakan, saya khawatir kita bukan duta besar. Duta besar ya duta besar, kalau pas di kantor, kayaknya kita duta ini sih. Itu mall dulu. Duta apa lagi ya? Iya, duta dulu perusahaan Umas Jaya, nanasnya namanya Duta Kalengan. Bukan, Anda bukan dutaan. Anda duta besar dan berkuasa penuh. Halo? Halo? Jangan mau digoncang oleh iblis. Kalau Anda sadar itu, dia memenjarakan Anda. Artinya menghambat memberitakan Injil. Entah dibuat ketakutan, entah diberi apalah, kenikmatan daging, supaya sampai Anda berhenti. Paulus dipenjarakan karena dalam rangka dia duta besar memberitakan Injil. Makanya dia bilang, aduh Tuhan, jangan sampai aku diancam hukuman mati, aku takut. Lalu omongku mulai agak lunak. Saya mulai membicarakan yang enak-enak, yang berkat-berkat. Enggak. Tapi kisah 4 lihat ya. Doa minta keberanian, Roh Kudus melawat dengan mengguncang tempatnya digoncang. Kalau Anda boleh, itu hanya satu itu. Anda tidak boleh, Anda tidak akan lihat bagaimana Anda berdoa, syafaat dengan jemaat atau doa sekota, sampai goncang nggak pernah ada kan? Karena doanya nggak minta keberanian sih. Halo? Kalau doa minta keberanian, semua kompak minta keberanian, Roh Kudus akan turun. Nggak usah nunggu nanti doa 10 hari, nggak usah nunggu. Sekarang aja. Ya.
Jemaat akan jadi saksinya sungguh-sungguh. Tapi urutannya lihat ya, dia belajar mengekang perutnya, nafsunya. Doa-doanya diajar, nggak kepenginan doa, nggak sesuai keinginan kita dulu. Lama-lama doa untuk orang lain, bersyafaat, itu semua ya. Itu jemaat harus merasakan itu, ya, ngalami itu dulu. Bertumbuh, ya, hatinya dipelihara dengan firman, ya. Mulai jadi saksi, beritakan Injil damai sejahtera, kasutnya kamu jalan jadi saksi Tuhan, punya perisai iman, punya ketepong keselamatan, ya, punya pedang roh, dilatih dulu. Baru doakan minta keberanian. Kalau minta keberanian tanpa itu semua, ya bunuh diri namanya. Bunuh diri namanya. Ya, bunuh diri mungkin matinya nggak sekarang. Itu kebodohan yang fatal. Masih pelayanan, masih berani. Sepertinya berani. Tapi nggak ada buahnya apa-apa, saudara. Ya, saudara. Saya pelan-pelan sekarang ya. Setelah kekuatan doa orang kudus, mulai kita sebagai pemimpin minta didoakan jemaatmu. Saya harap Anda mulai mengalami perbedaannya. Seringkali kita pendeta, gembala mendoakan jemaat. Tapi sekarang yuk, setelah pulang pun Anda pesan, tolong doakan saya. Supaya firman Tuhan yang saya sampaikan ini selalu firman yang baru dan betul-betul ketika saya buka mulut, yang muncul firman Allah. Doakan saya ketika saya kemanapun saya pergi, saya nggak ngomong sia-sia. Ya, ini saya gembalamu. Doakan saya. Dia cuma jagain betul. Gembalanya kemana, Anda kumpul sama siapa, jadi apa. Jemaat itu merasa domba, aku ini perlu gembalaku, jangan sampai gembalaku tuh dicelakai oleh iblis, dijebak. Jadi seringkali kita kok kumpul-kumpul hamba Tuhan, guyonnya bisa kebablasan. Karena mungkin nggak ada jemaat doakan kita. Jadi kita lupa, guyon-guyon apa, ngomongnya apa, sampai gosip, macam-macam. Ya saudara, ayo sekali doakan jemaat. Ada kan merasa, ketika mau ngomong yang santai-santai, yang sia-sia, langsung tiba-tiba muncul ketakutan. Itu doa jemaat, jangan-jangan. Karena jemaatmu perlu seorang gembala yang betul-betul ambasador, duta besar kerajaan surga. Loh kok gembala nggak duta besar kerajaan surga, Anda nyampaikan firman apa? Ikut-ikutan firman, hanya dengar, cari YouTube, cari ChatGPT, firman apa yang tren apa ya. Nah itu bukan ambasador. Kalau itu nggak perlu keberanian. Tidak perlu didoakan, nggak perlu. Tapi saya percaya nggak seperti itu. Saudara yang setia sejak awal hari ini ngerti betul. Kita sedang diarahkan sama Tuhan kemana? Yang 15 tahun ini. Anda dibawa kemana? Ya. Mau kemana? Kita sudah sama-sama melangkah sampai sejauh ini. Jangan balik, saudaraku. Minta kekuatan baru. Terus jalan selesaikan sampai akhir. Kita saling mendoakan dan jangan lupa ya, sekali kita doakan jemaat minta, ayo mulai praktek. Jemaat tolong doakan aku. Ketika aku pergi kemana, itu ada yang ngawal doa dari jemaat-jemaat Anda. Itu akan ada ikatan tubuh khusus yang betul, sudah roh yang disatukan, ada keterikatan apa? Saling mendoakan supaya tidak jatuh mencobaan. Berjaga-jaga. Nah, yang terakhir saya mengulangi lagi, doa yang terpenting itu keberanian ya. Banyak anak-anak kita dibully karena tidak berani menjadi saksi Tuhan. Banyak perkara. Jemaat kita mungkin setelah berulang di gereja, dia malu-malu kok nyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Perlu keberanian, dari saksi itu perlu keberanian. Anda berdoa, katakan, engkau itu utusan Injil. Utusan kerajaan surga. Ya. Tidak ada bisa membelenggu kau lagi. Sampaikan jemaat, ya, tumpangnya tangan belum. Keluar dari jemaat, keluar dari gereja di minggu, tidak cuma tumpangnya tangan berkat, jangan. Anda bila perlu mulai minggu ini mengutus. Aku mengutus engkau, ya, duta besar kerajaan surga. Ke rumahmu, ke keluargamu, ke pekerjaanmu, diutus dia. Jadi dia merasa aku ini enggak bawa, enggak jemaat yang biasa-biasa aja. Aku enggak bisa apa-apa. Tidak. Engkau utusan.
Firman Kodim itu berkuasa mengeluarkan engkau. Engkau duta besar kerajaan surga. Pulang. Aku mutus engkau di rumah tanggamu, di keluargamu, di kerjaanmu, di sekolahmu, semua teman tangan. Makanya sekali-sekali Anda yang gembala harus hadir di sekolah minggu juga. Doa berkat anak sekolah minggu. Halo, gembala, sekolah minggu silakan ke siapa? Masih berkati anak sekolah minggu? Halo? Iya. Yang lainnya kok angkat jempol apa angkat tangan? Sekolah minggu remaja sampai lansia. Merasa Anda utus. Jadi dia keluar dari gereja itu tegak kepala. Aku ini tidak minoritas. Bersama Allah ini aku keluarga besar. Orang kudus seluruh dunia. Punya tugas mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Bagaimana? Oke ya? Yang terakhir, sekali lagi, kembali di Efesus pasal 6 tadi ya. Selalu ditutup dengan berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, ngomong, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Seharusnya itu penting. Seharusnya itu korelasinya tadi dengan yang kita baca di 2 Korintus 5:20 itu ya. Menyampaikan buka mulut itu firman Allah saja yang keluar. Kalau di Efesus ada ya, kata-kata yang membangun, ya jangan sia-sia. Begitu ya. Jadi doa ini jangan lupa pelengkapan jatah Allahnya. Sudah ngenakan dulu, baru ada dipimpin oleh Roh dalam doa. Begitu ya. Baik, saya mungkin berhenti dulu sementara. Ya, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, nanti kita dalam diskusi tanya jawab mungkin kita akan diperkaya lagi. Mari, silakan. Langsung saja siapa yang mau angkat tangan dibuka videonya, kameranya dibuka sama dibuka mic-nya. Langsung saja, silakan. Siapa? Ya, saya Pak. Pak Yotam ya? Ya. Silakan Pak. Oke Pak, selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa kita harus berdoa di dalam roh. Yang menjadi pertanyaan saya, kalimat berdoa di dalam bahasa roh itu mengacu kepada berbahasa roh atau roh kita yang menyatu dengan Tuhan gitu. Jadi tanpa perlu mengucapkan bahasa baru itu, bahasa roh itu, kita pun sudah berbahasa roh. Karena kalau kita mengacu ke 1 Korintus 14 yang 4 itu kan berkata-kata dengan bahasa roh itu menguatkan diri. Dan terus di dalam Roma 8:26 juga kan firman Allah mengatakan bahwa roh itu akan membantu kita untuk berdoa kepada Allah gitu. Jadi mohon dijelaskan Pak, bahasa roh itu seperti apa? Ya. Terima kasih Tuhan berkati. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit waktu di sini ya, tapi saya jelaskan lagi sedikit ya. Yang dimaksud bukan bahasa roh, jelas bukan ini. Ini yang dimaksud doa dipimpin oleh roh. Jadi menyatunya roh kita dengan Roh Kudus. Tadi saya cerita ya, mungkin Anda sedang naik motor tiba-tiba dengarkan siapa? Si A jemaatmu si B. Berdoa. Nah, ketika berdoa itu Anda mungkin pernah saya cerita pengalaman saya dengan ibu saya, doa Tuhan kuatkan dia, jamah dia ya. Kalau Anda tidak dibisikin Roh Kudus lebih dalam lagi, dia sedang masalah apa, Anda doa yang umum dulu. Tuhan kehendakmu jadi kuatkan dia, ya aku nggak tahu seperti apa. Nanti kalau Anda ada waktu lain, misalnya Anda sedang di rumah, nggak ngerti kayak saya itu malam-malam ya, dengar ibu saya nggak ngerti, saya bisa berbahasa roh. Tuhan, ibu saya berdoa buat dia, beri kekuatan, lawati dia hari ini. Begitu berhenti, akal budi saya, tapi roh saya masih nggak tenang. Saya mulai berbahasa roh. Nah, itu yang Roma 8:26 terjadi, mulai berbahasa roh. Tapi intinya awalnya Roh Kudus gerakkan. Karena bahasa roh itu belum tentu benar oleh roh kan. Saya ketika pas nyetir mobil, saya berbahasa roh. Biasa agak tenang ya, konsentrasi penuh bahasa roh.
Ya, bahasa roh itu kan karunia itu ya. Kayak karunia mujizat dan sebagainya. Anda bisa gunakan itu. Untuk apalagi bangun diri sendiri ketika Anda emosi dan sebagainya bahasa roh. Tapi yang ini lebih dari itu. Doa di dalam dipimpin oleh roh. Ya. Saya harap saudara mulai menyatukan dengan roh gembala yang agung dan roh jemaat. Minta disatukan roh itu. Nanti Anda terikat betul, nanti gembala agung ketika lihat dombanya mau diserang, gembala Anda itu dikasih tahu dulu pasti. Ya. Mesti. Ya. Isi saya waktu kita masih sedang saya ngambil kuliah, sedang tanda kutip cuti untuk di Bandung itu, saya sedang masak, tiba-tiba itu staf saya di Wamena, pengerja kami yang mau bunuh diri itu, nyemplung di jembatan. Waktu isi saya masak siang itu, mau makan siang, berhenti dulu dia. Dia tinggal mati kompornya, berdoa dia. Tuhan ingatkan. Setelah ketemu lagi, saya balik Wamena, saya ditanya sama saya, kenapa? Dia waktu itu down betul, putus asa, dia mau nyemplung di Sungai Bali. Halo, kalau Anda ngalami seperti itu, Anda akan merasa betul Anda itu ditetapkan, dipanggil. Ya, nah, kalau Anda tidak pernah gitu-gitu, ya Anda pendeta mungkin ya. Dalam doa, tak doakan, tapi Anda tidak pernah betul-betul covenant, berjanji, dalam satu ikatan perjanjian, Anda melindungi, menjaga domba-dombamu yang setiap saat ini. Kalau tanpa roh kan susah. Ya, toh? Anda mau ikut terus, jemaat ada 10, kemana ada ikut yang siapa, nggak bisa. Toh? Ya, minta doa di dalam roh atau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu konteksnya besar nanti. Dagingmu makin mati ya, Roma 8:14, kau memilih oleh roh. Terus roh biasa roh memimpin hidupmu sepenuhnya. Yang terakhir tentunya saya mau sampaikan bahwa ini satu ikatan yang nanti kalau orang kudus itu suatu benteng rohani yang kuat begitu. Karena domba-domba itu memang domba kan lemah ya. Mungkin iblisnya musuhnya nggak ngelawan Anda langsung, tapi lewat anakmu atau jemaatmu yang paling lemah. Nah, Anda harus berjaga-jaga begitu. Jadi jangan Anda mikir, bersatu dengan jemaat, dengan Kristus, nanti aku repot. Bukan. Sebaliknya Anda akan dikeluarkan juga, mereka buat Anda. Ini satu kekuatan yang jangan ditipu oleh iblis. Wah, doa panjang-panjang, semua orang didoain semua. Bukan. Di dalam roh itu Anda kan terikat betul dengan kasih yang saling membutuhkan. Tangan dan kaki beda, tapi aku tidak bisa hidup tanpa tangan, tanpa kaki, nggak bisa. Halo? Ini terasa kita ambil kehilangan ya gereja kita ya. Kamu udah terpecah-pecah. Ya toh? Ayo kembali dulu, ada mimpin domba. Tuhan, aku ini udah bertahun-tahun jadi gembala di tempat ini. Masa aku nggak bisa merasakan satu roh dengan jemaat? Mesti kok telat. Ada apa-apa mereka udah sakit duluan. Mesti kok telat, Tuhan. Aku dengan gembala mereka. Satukan Tuhan dengan roh mereka. Ya, nanti sudah minta dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti doamu dan yang terakhir tadi ya, yang di ayat 17-nya, firman Allah pun jadi pedang roh. R-nya besar, roh Allah. Jadi firman yang Anda tahu itu juga nanti Roh Kudus memimpin untuk peperangan rohani. Jangan asal nembaki ayat-ayat mana. Yesus itu waktu dicobai oleh iblis, itu cuma pakai ulangan 6 loh. Roh Kudus memimpin itu soalnya. Ayatnya banyak, tapi ada kalau pedang roh, jadikan pedang roh, melawan roh iblis itu. Iblis kan nggak kelihatan. Itu yang digunakan firman Anda udah stok firman banyak, nanti yang mana itu Roh Kudus akan memimpin. Yang tepat untuk mengalahkan iblisnya. Sebenarnya mungkin begitu Pak Yotam. Nanti lain kali di sini dibaca. Yang jelas itu bukan bahasa roh. Bahasa roh kita itu karunia yang kita bisa pakai setiap saat. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain? Silakan buka kamera, buka mic. Masih ada?
Silakan. Atau sudah kenyang, habis buka. Oke, Pak Gatot guyang-guyu buka mic-mu yang guyang-guyu. Baik, baik, baik. Selamat malam, Pak Hon. Apa baik ya? Habis buka puasa. Pak Hon tadi menyampaikan bahwa bukan rangkuman, tapi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 20 itu endingnya di di doa. Doa itu perangnya begitu. Sehingga selama kita bedah ayat-ayat ini dalam Efesus pasal yang ke-6 ini, kan kita selama ini kan selalu berbicara tentang persiapannya begitu. Dari kasut, dari ketopong, dari apa semua itu kan ini kan berbicara tentang persiapannya. Saya tulis beberapa pengertian saya di pembelajaran kita malam hari ini adalah bahwa ending dari semua yang kita pelajari dalam Efesus pasal yang ke-6 ini perangnya begitu loh Pak. Di limitnya itu di perangnya gitu, di doa itu sendiri. Jadi maksud saya begini Pak. Kemudian diulas di Kisah Para Rasul, kemudian di Korintus, utusan Kristus, duta Kristus, kemudian minta untuk diberikan keberanian. Maksud saya begini Pak Hon, apakah tindakan-tindakan kita selama ini yang pernah kita lakukan dalam pengalaman kita masing-masing ini tidak cukup mumpuni Pak untuk melawan tipu muslihat iblis, kemudian tipu daya dan semuanya begitu Pak. Padahal kan kita paham Pak, kita sudah banyak belajar tentang peperangan ini sendiri begitu Pak, tentang doa itu sendiri gitu Pak. Tapi kan di kenyataan kita ini dampak atau hasilnya ini kurang maksimal begitu loh Pak. Apakah ini persiapan kita yang kurang tepat begitu atau seperti apa ini Pak? Gitu Pak Hon. Terima kasih Pak Hon. Minta pencerahannya Pak Hon. Pencerahannya pakai lampu. Saya nggak tahu ya selama ini Anda mungkin yang belajar apa, nanti jelaskan mungkin di sini aja lebih diskusi lebih jelas ya. Tapi saya mau begini, kita sebagai hamba Tuhan, apalagi gembala, kita belajarlah kita belajar hal yang penting apa? Antara rema dan logos. Ya. Kalau saudara ngerti hal ini, mungkin dulu pernah ngerti atau baru ngerti hari ini, anggap ini remanya buat Anda dan saya. Mungkin yang lain dulu belajar kita kan bertumbuh kan ya, kayak anak sekolah dulu, SD, ada SMP, sama kan beda-beda. Mungkin matematikanya beda-beda. Pertama tambah, gitu. Lalu bagi, kurang dulu, lalu mulai kali, mulai bagi, mulai akar, ya, terus gitu. Kita tidak bisa ngomong begitu sampai di akar, loh ini yang paling penting ya? Enggak, ada urutannya dari plus, minus, kali, bagi, baru sampai akar. Gitu. Akar, lalu pangkat, atau pangkat dulu baru akar, terus. Jadi belajar itu nggak pernah berhenti Pak Daniel. Ya. Setiap kali Anda belajar ketemu halnya, oh ini melengkapi, tambah lengkap begitu. Itu belajar latihan begitu. Kalau Paulus bilang, kita mengarah ke depan. Ya, apalagi ada tadi ngomong kan, seringkali ya sering kalah, sering gagal, ya itu pembelajaran. Ya, ini dapat hal baru lagi. Ayo sekarang kita tangkap hal peluru baru lagi nih. Kita percaya ini kairosnya Tuhan. Ketika saya udah mulai bingung mau apa lagi, ini yang betul. Oh ini. Mungkin setelah Anda tahun 2 tahun mungkin ada hal yang baru lagi Anda dapat itu. Gitu ya. Jadi ini konteksnya di Efesus pasal 6 ini, saya rasa nggak ada lain pengajaran di perjanjian baru tentang peperangan rohani. Gitu. Saya percaya ketika Paulus ngomong ada pemimpin, ada penguasa, penghulu, mungkin dia ingat cerita Daniel. Yang saya sampaikan ya.
Daniel 9, 10 itu loh. Daniel itu kan peperangan rohaninya, dia nggak tahu, dia hanya doa minta pengertian saja, terus doa puasa. Gabriel turun. Dia yang ngomong. Daniel, waktu sejak hari pertama kamu berdoa itu, saya langsung diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan jawabannya. Tetapi ketika saya mau ngasih tahu, kan dia di kerajaan Persia. Pemimpin kerajaan Persia itu menghadang aku. Nah, malaikat Gabriel kan malaikat top, ada namanya. Dihadang oleh bukan penguasanya, bukan penghulunya, tapi pemimpin kerajaan Persia nyetop di angkasa. Kok cerita itu nggak ada? Mungkin Paulus meraba-raba. Ada, jadi doa-doamu itu mengguncang alam semesta, roh. Ya, makanya kenakan dulu pada penjata Allah, lalu kekuatan bersatu, ya, tubuh Kristus bersama. Itu pengajaran-pengajaran yang musuh-musuh itu nggak main-main tuh loh. Ya toh, Anda kalau tahu peperangan rohani dari mana? Kita Daniel loh. Betul, doamu peperangan rohani itu terjadi di Daniel. Alam roh betul-betul peperangan rohani, peperangan rohani, bukan alam nyata. Lalu kita ngerti dari mana? Nggak ada, Alkitab cerita lain nggak ada. Ya Yohanes, di Wahyu ada. Tapi lainnya kan nggak ada. Anda baru lihat di kitab Daniel aja lihatnya. Bukan Daniel Sutekno. Daniel, Anda lihat loh. Jadi doamu tuh jangan nganteng. Doamu nggak dijawab-jawab, jangan-jangan ya kita hanya doa biasa-biasa. Jadi doamu tidak ngoncang surga, nggak ngoncang iblis. Jadi ya wes doa-doa sembarangan ya wes apa itu kepentingan pribadi. Makanya Paulus ngomong yang ini kaitan dengan pemberitaan Injil. Daniel di Persia dan di Babilonia, dia tahu dia utusan Allah di situ. Dia menyampaikan tingkah lakunya, dia diawasi semua oleh Raja Babel, Raja Persia. Dia perlu jaga betul, dia punya ambasador kerajaan surga. Tidak banyak orang, ya, sebut 4 orang. Dia Sadrak, Mesak, Abednego. Dia betul-betul menetapkan dirinya, tidak menajiskan dirinya. Dia betul, aku mau ini duta besar kerajaan surga. Yang Yahweh itu banyak Allahku. Silakan dewanya Babel, Persia, terserah. Dia tahu ini peperangan rohani dahsyat. Sampai pasal 9 dia baru lihat, oh ternyata betul ya. Yang tak kerjakan ini membawa dampak untuk di alam roh itu dampaknya besar. Belum doamu itu, Anda tahu Daniel ya, itu melintasi sampai Wahyu loh. Pembinasa keji itu kan dia melihatnya dari zaman Babel terus dia sampai pengetahuan sampai akhir zaman. Doamu tuh jangan main-main. Engkau hanya, makanya saya sedih kalau orang doanya enteng. Doa minta makan, doa minta halnya apalah, minta ya aja lah. Itu ya, makanya tadi Paulus ngomong di ayat 18, dalam doa dan permohonan. Permohonan boleh saja permohonan. Ya. Kebutuhanmu sampaikan dalam doa dan permohonan, kata Filipi. Sampaikan. Ya, tapi enggak dijawab, Anda ngerti maksudnya apa. Dijawab maksudnya juga apa, dijawab untuk saksi atau dan sebagainya. Jadi Anda tidak bisa lepas dari rencana kerajaan surga di kampungmu, di gerejamu, Anda di desamu. Minta sungguh-sungguh. Dan Sutekno itu kerajaan surga ada di Tubaba engkau ini. Jadi engkau diperhitungkan oleh surga, diperhitungkan oleh kuasa gelap di Tubaba. Nanti Anda akan ngerti, ya jemaat doakan aku. Saling mendoakan gereja-gereja yang jemaatnya habis, didoakan, disupport. Ya. Jadi Anda kalau sudah level Anda, jangan doa untuk pribadi lagi deh. Tuhan menyukupkan semua kebutuhan kita. Yang saya sampaikan ya, saya kan nggak lengkap ya. Saya ngomong panggilan gembala, panggilan paling penting itu ya. Yohanes 21 itu, Anda lihat ya. Yesus ngomong sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembala domba-dombaku, sampai 3 kali. Tapi Anda lihat atasnya, itu Petrus waktu itu dengan teman-temannya balik lagi. Yesus karena sudah lama nggak menampakkan diri, dia balik lagi ke pekerjaan lama. Karena menantikan Yesus, kemana nih Yesus kok hilang? Aku mau ikut Tuhan, jadi hambanya, jaminannya apa ini?
Wes tak balik, wes urusan kembali. Loh, ini Petrus kan punya mertua, berarti dia punya istri, mungkin punya anak dia. Tanggung jawabku bagaimana Yesus kok nggak jamin apa-apa? Yesus muncul kembali, ada Yesus menamakan diri lagi. Kata lagi itu penting. Dia dari darat berseru apa? Anak-anak, ada kalau mau? Tidak ada. Lalu Yohanes ingat itu Tuhan, singkat cerita, Petrus semua sampai ke darat. Yesus sudah menyiapkan apa? Ikan dan roti di panggangan arang api. Kita ini seringkali nganggap enteng, Anda tuh meremehkan panggilan surga jadi gembala. Anda mendegradasi, mendowngrade banyak. Padahal Tuhan berharap besar, engkau ini sesuatu wakil kerajaan surga yang penting. Engkau melihat ke depan, jangan berpikir kamu jasmani terus. Jadi permintaannya Tuhan, anak sekolah itu Anda ngerti betul kalau Anda benar di hadapan Tuhan, ya ngerjain apa yang Tuhan mau, nanti Anda akan ngerti jalannya apa. Ya ada iman, enggak harus jawab, kamu belum jawab berarti Anda punya dilatih pengharapanmu. Anak biar tahu berharap dulu sama Tuhan. Terus belum kalau Anda seperti itu Pak Daniel, itu yang adanya menghambat 21 hari doamu dihambat oleh kuasa gelap. Enggak boleh menyerah Pak Daniel. Kalau doa belum terjawab, siapa tahu itu doa yang terpenting untuk kerajaan surga di kampungmu, di desamu, di kecamatanmu, di kabupatenmu. Jangan berhenti. Dan kalau 20 hari dia sudah capek doa puasanya, selesai. 21 hari Mikael datang. Doa puasanya berhenti karena Gabriel turun. Jadi doa kalau Anda tahu doa yang benar dari Tuhan, belum dijawab Tuhan, jangan berhenti. Apalagi doa-doa untuk peperangan rohani, pemberitaan Injil, Tuhan lawat tuh Baba, kalau tidak kau lawat, aku tidak pernah berhenti berdoa. Nah, gitu. Itu iblis gentar tuh. Tapi seringkali kita tuh kan doa, asal doa kan ya. Kita seringkali doa, tapi kan sesungguhnya hati kita kan nggak perlu jawaban kan. Doa, minggu depan ya doa meneh. Nggak dijawab ya bulan depan doa lagi. Santai kan kita. Lo santai kok surga kok ngotot jawab Anda. Kita aja santai ya. Halo. Nah, Anda tolong ya, terakhir saya ngomong ya. Doa berkatmu itu kalau penutup pulang itu jangan main-main, saudara. Nah, iso aja ngono terus, kebiasaan. Itu kan lama-lama ada lip service doa berkatnya. Jangan. Sesuatu doa berkat yang berkat Bapa, apa Yesus menghidupmu, mengubah kau terus yang dahsyat terus, saudara. Doa berkat pulang itu jangan capek dengerin dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ngono terus doanya berkat. Loh, manusia itu tahu loh, punya hati loh. Ini doanya hanya asal-asal doa berkat atau Anda dengan sepenuh hati. Halo. Doa berkat kok doa mangan we. Doa berkat itu menggoncang alam semesta. Jadi dia pulang itu setelah dengan khotbah sudah, dia nembuskan dada atau biasa toh. Itu menentukan doa berkat. Halo, ya, duta besar kerajaan surga. Ya pokoknya yang Anda hari ini sesuatu yang baru, Anda jangan kerasan hatimu, jangan tutup. Buka ini yang baru ini. Oh ini kan. Jadi ketekunan kita itu selalu kan menemukan jalan yang baru Pak. Terus tekun. Nah Anda berarti yang Anda hari ini nggak ikut, nggak denger ini kan? Kita Pak Daniel. Mungkin orang malusum, orang kurung lagi. Anda dengar itu ada. Iya yang lain nggak ikut, ya itu lewatnya dia. Tapi hari ini Anda ikut, ada kok ini remanya buat saya ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Daniel. Nanti kita selesaikan di sini. Kalau ada yang masih mau, silakan open mic, open kamera. Ada? Tidak ada? Ada? Izin Pak, banyak. Oh, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mengenai peperangan rohani ini ya Pak, peperangan rohani doa dalam roh. Saya mau tanyakan kenapa Paulus dalam konteks ini, karena kan ini peperangan rohani ya Pak, menyangkut tentang kuasa roh-roh jahat. Kenapa Paulus tidak
menekankan juga pada hal puasa, Pak. Seperti dalam Perjanjian Lama, seperti Tuhan Yesus pun menghadapi hal-hal yang ketika dia dicobai oleh iblis, dia berpuasa 40 hari. Kenapa? Kalau saya lihat Raja Yosafat pun ketika mengalahkan Bani Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir, dia menyerukan untuk berpuasa. Kenapa ini tidak menjadi bagian juga dalam peperangan rohani itu, Pak? Yang kedua, berbicara tentang tadi keberanian ya, dalam bahasa Yunaninya itu pepersia ya, yang dalam dikolerasikan dihubungkan dengan Kolose pasal 2 ayat 15 tentang melucuti kuasa-kuasa roh jahat ini, Pak. Mohon pencerahan tentang dua hal ini. Terima kasih, Pak. Ya, yang pertama ini ya agak mengguncang banyak orang kali ya. Itu sama zamannya Yesus kan. Ada orang bertanya, kenapa murid-murid tidak berpuasa? Orang-orang Yahudi semua puasa, puasa, Yesus nggak berpuasa. Kapan Yesus nanti kalau mempelai sudah tidak bersama dengan mereka. Ya. Tapi Yesus kan sudah diangkat, Pak. Lola ya itu. Sudah. Nanti kalau Anda Sekarang, ngalami dia maksudnya dalam konteks mempelai, nah gini, puasa itu sebenarnya apa ya? Hampir semua agama mengenal puasa, ya. Hampir semua agama mengenal puasa, ya. Puasa itu intinya kalau intinya itu kan mengekang kedagingan, ya, supaya kita ini lebih pekat terhadap roh, ya. Tapi puasa yang benar itu Yesaya 58, nanti baca Yesaya 58 ya, nanti ketemu ya. Puasa yang benar itu buat saya Yesaya 58. Orang-orang Yahudi puasa terus tapi sering kelirunya. Karena Yesaya 58 itu puasa tidak sekedar ngekang daging dengan roh, tapi tidak menekan anak buah gitu loh. Kalau kamu ingin baju yang baru, ya beri yang baju yang baru pada orang lain. Jangan kamu ingin yang baru, beri yang bekas. Gitu. Jadi puasa yang benar itu sebenarnya memperbarui diri kita lebih dulu. Ya, nanti kalau kita sampai doa puasa nanti. Ya, saya ngomong itu dulu aja. Jadi puasa ini sesuatu yang Yesus mau ngomong puasa itu tidak dalam rangka ritual sebenarnya. Kalau kau mau puasa, kata Yesus ngajarnya, kalau bisa jangan orang tahu. Jangan ada hari tertentu yang puasa, banyak orang tahu puasa. Iya, sudah dengan Tuhan. Jangan sampai orang tahu. Jadi urusan saya kalau mau puasa lebih baik ya di rumah saja. Kalau pas pergi, pas jam makan siang, dia yuk makan siang, wah saya puasa, nah nanti puasa. Tidak ada orang tahu. Jadi ada doa puasa, masuk pintu rapat-rapat dengan Bapa di surga sendiri, ya. Ya nanti belajar di Yesaya 58. Nanti yang kedua, kalau perjanjian baru, nanti saya sampaikan di sini aja. Puasa kaitannya dengan mempelai. Nanti Anda kok levelmu sampai anak hamba sahabat mempelai, nanti Anda akan ngerti puasanya seperti mempelai. Ya. Yesus itu puasa karena dia puasa di benar Roh Kudus untuk berdoa puasa itu karena ini kan di Matius pasal 4 kan gitu ya, dia dibaptis, surga terbuka, Roh Kudus turun, Bapak bilang ini anakku yang kukasih ya, pada aku berkenan. Lalu Roh Kudus bawa dia ke padang gurun. Nah, kalau saya ngomongnya begini, saudara, puasanya Yesus itu setelah dia dibaptis, dipenuhi Roh Kudus yang memimpin dia puasa. Ya, puasanya bukan kita yang mau atau kita pagi puasa. hilang, Pak.
Putus suaranya Pak Hon. Suaranya putus Pak Hon. Kenapa? Keluar, pertama cobaannya itu kan satu. Pencobaannya, kalau engkau anak Allah. Ya, ini pencobaan yang paling berat lah. Kita ini sebenarnya, apa ya, nanti saya ngomongnya hati-hati di sini ya, nanti di sini, di saya aja saya ngomong. Karena sebenarnya kita ini kan anak Allah kan ya. Tapi persoalannya anak Allahnya kita ingin capai sendiri, seperti Tuhan, seperti Adam yang jatuh karena dia digoda. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Bisa makan pengetahuan baik yang jahat, tapi tidak mendengarkan Tuhan, baik apa, jahat apa Tuhan, tapi ingin sendiri. Jadi Yesus cobanya yang paling berat itu kalau engkau anak Allah. Dia mau menunjukkan bahwa segala hal itu kaitannya puasa nanti, satu dengan menangani pencobaan iblis, ya, karena yang kalau Anda anak Allah sesungguhnya, iblis pasti datang mencoba Anda. Yang kedua kaitan dengan mempelai. Nanti di sini aja Pak Tuanto ya, nanti di desain kita ngomong lebih banyak. Tapi yang saya mau ngomong begitu. Puasa kalau kesan yang betul, baru Anda tidak pernah lihat puasa dikaitkan dengan ritual. Itu tentu tidak ada. Ya, tidak ada setahu saya. Lalu yang keberanian, apa ya? Ini kaitannya kok di ayatnya Efesus 6 itu konteksnya keberanian itu satu dengan pekabaran Injil. Ya, itu perlu keberanian. Tak rasa semua orang mengalami lah. Kalau mau jujur, karena kalau kita ngabarkan Injil pasti apalagi rahasia Injil ya, yang dari utusan Kristus itu buat orang damai dengan Allah. Itu apa ya? Itu konfrontasinya dengan alam roh, dengan dosa dan sebagainya. Pokoknya iblis tidak akan menghalangi sedemikian rupa sampai orang tidak memberitakan Injil. Ya. Yang kedua kaitannya keberanian itu dengan peperangan rohani. Nah, ini persoalannya. Kalau Anda dan saya semua saya baca ngerti betul arti peperangan rohani, gitu ya. Walaupun Anda sudah menangkap senjata perlengkapan senjata Allah semua, nanti satu sisi tetap perlu, ini kaitan dengan tubuh khusus ya, minta didoakan supaya aku diberi keberanian. Ya, kalau supaya tetap memberitakan Injil yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, ngomongnya di sini aja lah. Anda kalau mau jujur terbuka kan begitu ya. Korban mungkin bisa, apalagi korban menyenangkan orang. Tapi korban yang kamu rahasia Injil, nah itu problem. Tidak banyak orang berani. Apalagi apa ya? Ada pejabat datang lah, ada orang kaya lah, ada suruh ini. Pertimbangannya banyak sekali. Makanya saya ngomong yang penting itu Anda sadar utusan Kristus dulu, tetap besar kaca surga, ya. Nanti pasti banyak hal yang memenjarakan Anda dan saya, ya. Nah, baru kita merasa perlu orang lain mendoakan supaya aku diberi keberanian itu. Contoh yang terakhir saya mau ngomong, tadi saya guyon sedikit ya. Kalau para pendeta kumpul itu kan Anda ngomongnya apa? Kadang-kadang kita guyon-guyon toh, ngomongnya apa gitu. Sekali mulut kita kan ngomongnya belum tentu itu tuh suara Tuhan kan ya. Kita mau ngomong mau nggak ikut guyon, nggak enak. Nah itu kan nggak berani. Teman yang berbelasan kita mau negur juga nggak berani kan. Sesama baduan guyon. Wah sok suci nanti kamu sok-sokan ya sungkan juga. Nah saat-saat mau nyampaikan berita Injil, mulut kita dipakai kayak tadi 5:20 ya, dipakai seperti suara mulut Tuhan. Itu pasti kita akan nyadari kita perlu keberanian. Urusan melucuti senjata kuasa-kuasa gelap itu saya rasa itu dampaknya saya rasa. Kalau Anda sudah berani begitu ya, nanti iblis akan merasa terlucut semua. Karena dia berusaha ngeblok gitu ya. Yang Kolose 2:14 yang bunyinya ya. Saya mungkin baca biar semua orang tahu ya. Dengan menghapuskan surat hutang, ya betul ya, Kolose 2:14 ya, tadi Pak Pur ya. 15. 2 Kolose. Oh 15. Ya. 15. Kolose 2:15 ya. Itu harusnya 13, 14, 15 itu sambungan ya. Banyak sih. Yeah. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Itu nanti itu dampak Anda kalau tetap berani bertetap besar menyampaikan firman kebenarannya, ya itu nanti dampaknya seperti pemerintah iblis itu
gampangnya berguguran, ya, dia akan dipermalukan. Tapi kalau Anda tidak, nanti kita yang mau memalukan iblis nanti, memalukan Tuhan maksud saya. Ya, toh? Nah, tolong kalau teman-teman kumpul itu saling ingatkan. Tapi seringkali kita kan nggak berani kan ya, neguri teman kan nggak berani kita. Guyon-guyon mau ngomong apa kita, ya. Nah itu nanti Anda minta jemaat tolong doakan saya ya. Saya ini ada pertemuan di Sayen lah, di mana lah, tolong didoakan jemaat. Di sana saya jadi saksi, jadi berkat, dan saya menerima yang benar dari Tuhan. Nah, kumpul sama teman-teman ini, saya ini kadang-kadang kebablasan. Nah, didoakan. Nanti Anda akan merasa betul keberanian itu bukan keberanian kita. Kalau saya rasa Pak Purwanto dan semua mungkin terlalu berani. Terlalu berani juga keliru. Ini keberanian yang ilahi. Nanti kaitannya dengan rahasia Injil, pemberitaan Injil, ya, dan peperangan rohani. Ya, kira-kira begitu dulu Pak Pur. Nanti di sini kita lebih dilanjutkan. dalamnya. Oke. Ya. Iya, kalau diingatkan. Baik. Mungkin ada lagi satu sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih sama-sama Pak Pur. Masih ada yang penasaran? Open kamera, open mic. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita selesaikan ya, 21 sampai terakhir ya. Kita ini tambah tentang doa-doa yang mau janjikan itu ya. Kita baca Efesus 6, kita selesaikan aja kalau nggak ada. Supaya kamu juga mengetahui ini, Efesus 6 ayat 21 ya, sampai 23, biar terselesai Efesus. Mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Ingat ya. Jadi setiap orang harus punya sahabat ya yang sama-sama setia dalam Tuhan, yang akan saling menguatkan, dan itu akan apa ya? Saya tuh bisa ngomong saya hebat kalau ada orang lain yang juga ngomong saya ini benar sebagai hamba Tuhan gitu ya. Kalau saya ngomong diri saya hamba Tuhan yang baik, ya semua orang bisa. Ada orang yang pelayan Tuhan yang setia dalam Tuhan, bukan setia dengan saya, dan mereka saudara yang kekasihnya itu umum mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, dia akan jadi peneguhan kita, kesaksian buat banyak orang. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ini seringkali saya mau sampaikan kata menghibur itu ya saudaraku ya. Itu penting. Jadi saudara itu setiap kali Anda ketemu siapa itu Anda menghibur ya. Menghibur bukan menghibur guyon lucu-lucuan, tapi menghibur itu orang yang menderita, yang sedih, kayak tadi Anda baca di 1 Korintus pasal 1 itu ya. Itu ini saudara. Yuk kita baca yuk. Saya kok ingat ini. 2 Korintus pasal 1 di 2 Korintus pasal 1 ya. Satu berbakat ini ya, saya mau baca buat saudara. Ayat 11. Ayat 8 mulai ya, 8. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya, penderitaan yang Paulus alami. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi penderitaan itu baik supaya kita mengandalkan Tuhan tadi sendiri. Nah, 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia Kristus telah dan akan menyelamatkan kami.
kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ingat ya, di Pak Daniel saya juga ingatkan kalau penderitaan itu doa itu silih berganti. Supaya, kata lagi itu penting ya, supaya Anda setiap kali menderita, Anda tahu andalan kita bukan diri kita lagi, tapi Tuhan. Itu mungkin tidak sekali 2 kali, terus. Supaya Anda semakin sempurna imanmu kepada Kristus. 11 yang penting. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nangkap ya. Jadi yang menghibur itu cerita tentang bagaimana bukan kita nih nggak pernah menderita, bukan. Kita menderita, kita kesusahan, tapi Allah menguatkan kami. Nah, kalau kita cerita pengalaman itu kepada orang yang sedang menderita, itu penghiburan. Jadi penderitaan kita itu Anda bertahan, menyadari imanmu tetap kuat, kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Itu penting supaya suatu saat kalau saudara kita seiman atau jemaat Anda ceritakan itu. Itu menguatkan, menghiburkan buat mereka. Ya, bukan yang lucu-lucu toh. Kembali ya. Kembali ke tadi Efesus 6 tadi. Terakhir tadi ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ulangi ya. Ini kan berkat yang luar biasa kan. Berkat kan banyak contohnya di Alkitab ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ya, ada kasih yang kekal, tidak binasa. Nah, itu berkatnya serahkan ke jemaat, tumbangkan ke jemaat. Jadi jemaat enggak hanya terima kasih, enggak hanya terima berkat tok, tapi terima kasih yang kekal, yang tidak terkalahkan apapun juga enggak akan pernah binasa. Oh, itu kan luar biasa. Begitu. Oke. Setelah saya baca yang terakhir, masih ada pertanyaan yang muncul? Tidak ada? Saya hitung sampai 6,5. Ini sudah off semua rupanya ini. Ya, Pak, buka puasa jadi orang yang sing ketok pisan. Iya. Wah, ini ada Pak Yones Samad, sudah lama tidak ketemu beliau. Senyum-senyum. Gimana kabarnya Pak Yones Samad? Wah, mantap ya. Baik, nggak ada? Mari, kalau tidak ada, kita akhiri. Ingat, Senin Selasa depan ya. Saudara, Senin Selasa depan, silakan Anda datang ya. Nanti Pak Thomas akan YouTube-nya diupload di YouTube ini. Lalu Anda dengar kembali, Senin Selasa, Anda pilih Senin atau pilih Selasa. Jangan lupa minimal 9 kita jalan. Yang tidak digabung dengan yang banyak ya. Begitu. Baik, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu. Roh Kudus, biar Kau yang memberi kami roh hikmat dan roh wahyu. Kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh mempercayainya dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu kami taruh di tempat yang paling subur di hati kami. Di tanah yang terbaik, supaya benih firman yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat sampai 30, 60, 100 kali lipat. Supaya keluarga dan jemaat menikmatinya. Dan banyak orang sekitar kami menikmatinya juga. Terima kasih Tuhan, pengajaran Efesus telah kami selesaikan. Kami tahu, Efesus ditutup dengan adanya peperangan rohani.
Tapi karena firman-Mu kami telah mengerti. Kami harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani ini. Dan berdiri tegap. Dan mulai belajar berdoa. Saling mendoakan saudara yang kudus, orang kudus. Maupun para pemimpin yang lain. Itu kekuatan ekstra. Kekuatan yang membentengi kami tidak akan kami merasa terpisahkan. Kami terbuka seluruh dunia dan Engkau sebagai kepala kami. Terima kasih Tuhan rahasia besar ini. Kami percaya peperangan kami menangkan. Tinggal tunggu waktunya. Biar kebenaran firman-Mu ini terus ada dalam hidup kami. Terima bagian kejemaat dan supaya kami semua tubuh khusus mengerti semua. Dan kami bersama-sama dengan tubuh khusus seluruh dunia boleh bertumbuh dewasa menjadi mempelai yang siap menyongsong Engkau datang kedua kali. Tidak ada apapun termasuk penderitaan yang bisa menggoncangkan kasih melalui hidup kami. Yang bisa buat kami terhilang. Tidak ada Tuhan Yesus. Kasih lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang kuat dan hidup. Yang sanggup memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Menyegarkan pelayanan kami. Sampai kami selesaikan pelayanan panggilan ini sampai akhir. Terima kasih memberkati kami semua, keluarga dan jemaat kami. Kembalikan kami minggu depan, Senin atau Selasa, dalam kondisi yang lebih baik lagi, iman yang lebih kuat lagi, dan kerinduan dan kawasan firman Tuhan yang lebih lagi. Kami naikkan doa permohonan syukur kami, semuanya tangan Tuhan Yesus. Memberkati kami semua malam hari ini. Demi nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak Hon, Tuhan berkati, selamat malam, selamat istirahat. Haleluya. Ya, memang sinyalnya. Ini keluarnya dari mana?